CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Kementerian Agama akan menggelar proses sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada Minggu sore. Dan kita akan langsung terhubung bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa, Bapak Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, informasi yang saya dapatkan ini sedang dalam perjalanan untuk nanti persiapan menuju ke Kementerian Agama ikut dalam sidang isbat ini ya Pak ya. Betul. Ya. Baik, Pak Niam, kalau kita bicara soal penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah tepatnya, apa saja yang kemudian menjadi pertimbangan Pak untuk menentukan 1 Ramadan? Ya, terima kasih. Ibadah puasa itu kan ibadah yang masuk kategori ibadah makdoh atau dasarnya dogma. Maka pelaksanaannya itu atas dasar al-khudu wal-inqiyad, tunduk dan juga patuh. Termasuk juga tata caranya, kapan memulai, bagaimana tata caranya, itu given dan dasarnya adalah dogma serta mengikuti petunjuk dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kewajiban puasa, kemudian tata caranya dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam berbagai hadisnya. Salah satunya adalah hadis yang memerintahkan memulai berpuasa itu dengan cara melihat hilal. Di dalam hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian jika melihat bulan dan berbukalah dengan melihat bulan. Fa in humma ahadukum, apabila enggak terlihat, bisa karena mendung dan lain sebagainya, fa akmilu iddata sya'bana salatin, maka sempurnakan bilangan hari di bulan Sya'ban itu 30. Itu yang dikenal dengan istiqmal. Nah, ada dua metode di dalam penetapan awal Syawal, awal Ramadan, dan juga awal Dzulhijjah sebagai penanggalan Hijriyah ya. Yang pertama dikenal dengan hisab, hitung-hitungan astronomis, karena memang ini terkait dengan disiplin keilmuan. Nah, hitung-hitungan astronomis itu kemudian dikonfirmasi dengan melihat. Hari ini kita berada di tanggal 29 Sya'ban ya. Sekarang dianjurkan untuk melihat apakah nanti bisa terlihat apa tidak, setelah itu apakah disempurnakan atau tidak. Saya kira itu prosedur yang normal di dalam pelaksanaan puasa Ramadan. Baik, Pak Niam, ini ada sekitar 134 titik yang menjadi lokasi pemantauan hilal, di mana tadi sudah ada sejumlah laporan juga dari rekan-rekan kami yang menyatakan cuaca di beberapa lokasi pemantauan ini bisa dikatakan tidak bersahabat karena memang tertutup begitu dengan awan yang tebal dan ada pula yang juga hujan, angin kencang. Nah, apa kemudian metode yang biasanya dilakukan jika memang nanti tidak terlihat hilalnya, Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk tahun ini kan berdasarkan hitung-hitungan astronomis, ini kecil kemungkinan atau mustahil untuk bisa dilihat. Karena apa? Karena ketinggian hilal itu baru mencapai minus hingga di bawah 1 derajat di seluruh Indonesia. Sementara itu yang menjadi konsensus ahli astronomi dan juga ahli falak di Indonesia dan juga di negara-negara MABIM yang kemudian pemerintah meratifikasi serta melakukan penyesuaian kriteria itu dengan ketinggian minimal 3 derajat serta sudut elongasi sebesar 6,4 derajat. Nah, itu ketinggian yang berada di dalam posisi astronomis memungkinkan untuk bisa dilihat atau dikenal secara keagamaan imkanur ru'yah, memungkinkan untuk bisa diru'yat atau bisa dihilal. Nah, terlepas dari sore ini cuacanya cerah atau mendung, sebenarnya secara akal sehat dan juga secara saintifik itu mustahil untuk bisa dilihat ya Mbak.
Artinya ini kemungkinan besar nanti penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah ini akan berlangsung di hari Selasa begitu ya Pak, 12 Maret 2024. Meski kita masih harus sama-sama menunggu hasil sidang isbat. Ya, kita nunggu sidang isbat, akan tetapi memang secara keilmuan, kalau toh misalnya ada yang ngeklaim bisa melihat, maka klaimnya itu tertolak. Baik, kita masih akan tunggu perkembangan seperti apa. Tapi tadi yang kita hadapi kondisinya saat ini, meski kita untuk penentuannya masih harus menunggu hasil sidang isbat yang akan berlangsung sore hingga malam nanti diputuskan. Tapi kita tahu bahwa ada pula yang sudah menyatakan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah ini akan berlangsung di hari Senin 11 Maret 2024. Ini hukumnya seperti apa sih Pak? Bagaimana kita kemudian menyikapi perbedaan pelaksanaan 1 Ramadan? Ya memang yang terjadi adalah perbedaan mengenai kriteria ya di dalam penentuan masuknya awal bulan, awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, awal bulan Dzulhijjah. Sementara kalau secara umum keberadaan hisab dan ru'yat itu sudah tidak lagi menjadi perbedaan di kalangan ahli hukum Islam ya. Nah, sekarang akar perbedaan itu terjadi pada perbedaan kriteria di dalam menentukan awal masuknya bulan. Nah, bagi rekan-rekan yang menentukan batasan minimal untuk bisa dilihat yang nanti akan menjadi kriteria di dalam masuknya bulan itu diacu atau mengacu kepada ketinggian tertentu. Seandainya bulan sudah wujud, sementara wujudul hilal itu masih ghairu mumkinin lirru'ya, belum memungkinkan untuk bisa dilihat, maka itu belum masuk. Nah, kriteria masuknya adalah bulan sudah wujud, tetapi dia secara saintifik itu dimungkinkan untuk bisa diru'yat, yaitu dengan batas minimal 3 derajat sudut elongasi 6,4 derajat tadi. Sementara ada sebagian ormas yang menentukan kriteria wujudul hilal. Yang penting dia sudah ada, terlepas dari ketinggian berapa, terlepas apakah mungkin bisa atau tidak untuk dilihatnya. Pokoknya begitu sudah berada di atas ufuk, berapapun persentasenya, itu sudah masuk bulan. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan dan secara fikih tentu itu bagian dari fikih yang mukhtalaf fih, yang memang dimungkinkan terjadinya perbedaan pandangan. Baik, jadi perbedaan pandangan yang ada ini sebaiknya memang yang harus kita lakukan adalah saling menghormati serta berfokus pada ibadah di bulan suci Ramadan yang akan kita lakukan. Karena ini implikasinya ini Pak Niam terhadap dengan bagaimana kemudian pelaksanaan di Hari Raya Idul Fitri nanti. Mungkin masih 1 bulan lebih, tapi hukumnya seperti apa sih Pak? Jika nanti memang mendekati hari Lebaran, ini kan biasanya terjadi keraguan-raguan di hari terakhir. Apakah kemudian ikut begitu dengan Lebaran yang lebih dulu atau seperti apa? Ya, terima kasih ya. Jadi kalau untuk yang lebarannya, untuk Idul Fitri, untuk yang malam 1 Idul Fitri, itu kemungkinan besar tidak terjadi perbedaan penetapan di dalam menentukan awal Syawalnya. Kenapa? Karena pada saat tanggal 29 Ramadan itu ketinggian bulan itu sudah mencapai lebih dari 3 derajat. Bahkan secara teori ini mudah untuk bisa dilihat. Dengan demikian sebenarnya
perbedaan di awal Ramadan tidak serta-merta kemudian mengharuskan adanya perbedaan di awal Syawal ya. Baik, terima kasih banyak Pak Niam. Yang